itu kenapa dinasnya ini loh, saya itu mirisnya di situ. Dinas pendidikan ya kalau kayak gini kan, dinas pendidikan seolah-olah tutup mata, tidak mengambil tindakan. Gimana coba kalau itu kita itu sekolah Kristen yang seperti itu, mesti langsung ditutup tuh itu Pak Paul. Saya tuh cuma prihatin di situ karena udah punya cucu, jadi ya masih indil-indil gitu kan, ya harus ada pendidikan agama tuh, agama ya yang bener-bener lah, jadi nggak terus diajari kebencian terhadap sesama, itu nggak gitu loh. Jadi wah, memang Pancasila itu harus diterapkan dari kecil, sekolah istilahnya dari playgroup lah. Saya tuh kan udah punya cucu Pak Paul, baru 1,5 tahun, dimasukkan sama menantu saya itu di sekolahan itu beragama itu tadi ya, karena agama saya yang lama ya. Ini agama ini yang paling benar, agamaku paling benar, semuanya kafir, kafir wajib dibunuh loh. Umur 2 tahun loh diajarin lagu kayak gitu. Nah, saya langsung ngomong mantu saya, keluar dari sekolah itu, nggak tak bayarin nanti. Aduh, kacau ini. Jadi Oke. Karena masalahnya sih agama Pak Pol. Balik-balik lagi itu Pak Pol. Iya dong. Kita ini kan yang apa sih Indonesia yang bisa bikin kita ngomong bareng? Kalau ketika kita membicarakan hal yang sama, Gus Dur, Bapak Bangsa, kita bisa ngomong bareng. Ketika kita bilang Soekarno, kita bisa bicara hal yang sama. Begitu kita cita Muhammad sama Yesus kan kita berantem kan akhirnya kan. Jadi kita bisa bicara yang sama, tapi nanti biar Pak Jenderal nanti yang ngomong. Karena ini Pak Jenderal juga ada sedikit ada ini ya, ada kutip juga dari Alkitabnya. Jadi luar biasa nih Pak Jenderal akan menjelaskan nih Mbak Bu Linda ya. Kali ini yang jadi host yang menjadi keynote speaker-nya Pak Jenderal, bukan saya. Saya hanya moderator hari ini ya. Oke, ini lanjut dulu nih. Ini ladies first ya. Ini ada Ibu Tumbar Winarsi nih. Ibu Tumbar Winarsi. Ya, makasih Pak Pol, makasih. Ya, silakan Ibu Linda standby ya. Oke. Ya, Ibu Tumbar silakan. Luar biasa Ibu Tumbar Winarsi, lama nggak nongol nih. Iya, saya kehilangan link. Linknya selalu sama kita dan selalu ada di YouTube saya, selalu saya tag di kolom chat. Iya, namanya Mbok bingung. Terus tadi ketemu. Aduh, Mbok cantik nih. Iya, lanjut. Ya, jadi selama ini sibuk penginjilan, puji Tuhan 2 bulan ini baptis 8 orang. Luar biasa. Ya karena kasih Tuhan. Ya, cuman saya ini Pak Paul, dengan Pancasila itu tadi kan saya lama nggak mendengarkan perkembangannya bagaimana gitu loh. Jadi saya sibuknya di darat saya itu. Nah ini bisa masuk, saya cuman memang Pancasila itu harus diterapkan dari kecil, sekolah istilahnya dari playgroup lah. Saya tuh kan udah punya cucu Pak Paul, baru 1,5 tahun, dimasukkan sama menantu saya itu di sekolahan itu beragama itu tadi ya, karena agama saya yang lama ya. Nah itu ternyata 1,5 tahun kan itu selama pandemi ini digabung dengan yang masih di bawah 5 tahun itu loh Pak Paul. Jadi itu ajarannya itu udah ditanamkan kebencian gitu loh. Saya juga kaget. Soalnya itu di video anak saya dikirimkan ke saya. Kebetulan yang nganter cucu saya itu kan omnya gitu loh, omnya sama mamahnya gitu. Terus ternyata, Bu, nanti kalau ibu cucunya jadi teroris, terserah loh kalau disekolahin di situ. masih di bawah 2 tahun itu loh. Memang cucu saya belum bisa nyanyi, tapi kan yang angkatan yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu lagu-lagunya itu miris sekali loh Pak Paul Chang. Jadi kenapa kok dinas pendidikan itu kayak apa ya, lengah gitu, tutup mata. Tahu Bu? Tahu Bu? Tahu ya? Mata. Iya, jadi terhadap karena termasuk yang buku yang dulu kita mau yang gugat terus sempat viral itu buku agamanya yang dengan Alkitab sudah dipalsukan. Itu dinas pendidikan tahu, dan itu yang meloloskan yang tanda tangan malah Menteri Pendidikan. Itu jadi saya tuh udah suruh nyanyinya gini loh, intinya tuh ini agama ini yang paling benar, agamaku paling benar, semuanya kafir, kafir wajib dibunuh loh. Umur 2 tahun loh diajarin lagu kayak gitu. Nah, saya langsung ngomong mantu saya,
keluar dari sekolah itu nggak tak bayarin nanti. Aduh, wah, kacau ini. Jadi miris saya di situ gitu loh. Tadi saya juga rasan-rasan dengan teman-teman yang masih agama saya yang lama ya, tapi saya ngobrol kok agama kayak gitu loh. Masa sih ya gitu loh. Jadi itu kenapa dinasnya ini loh, saya itu mirisnya di situ. Dinas pendidikan ya kalau kayak gini kan, dinas pendidikan seolah-olah tutup mata, tidak mengambil tindakan. Gimana? Coba kalau itu kita itu sekolah Kristen yang seperti itu, mesti langsung ditutup tuh itu, Pak Paul. Itu jadi gimana gitu loh caranya supaya kita itu, pemerintah itu memperhatikan sekolah-sekolah yang berlabel agama itu tadi supaya bisa memantau kegiatan mereka dan harus bisa bertindak tegas itu loh. Saya tuh cuma prihatin di situ karena udah punya cucu jadi ya masih indil-indil gitu kan, ya harus ada pendidikan agama tuh agama ya yang bener-bener lah. Jadi nggak terus diajari kebencian terhadap sesama, itu enggak gitu loh. Jadi wah repot banget itu Pak Paul. Saya cuman minta itu aja Pak Paul, kalau misalnya Pak Paul bisa ini kan membahas tentang dinas pendidikan dan segala macam itu, supaya apa? Supaya generasi mudanya itu nggak seperti ini terus gitu loh. Dari kecil kan itu, dari mereka kan gerilanya dari anak-anak, ini dari indil-indil kayak gitu udah seperti itu kan repot sekali. Itu Pak Paul saya. Shalom untuk semuanya. Oke, ini nanti biar kasih Pak Jenderal yang meneruskan. Satu lagi lagi ini. Ini nampaknya baru masuk di tempat kita. Pak Freddy Wimar Arsyad ini. Wah, ini pecinta Santo Gus Dur juga nih Pak Freddy ini. Silakan Pak Freddy. Shalom, selamat malam. Iya. Wah, videonya mana nih? Tadi saya lihat ada videonya nih. Oh, sebentar. Biar kenalan nih sama yang lain. Botak, Pak. Kepalanya lagi botak. Wah, tenang saja. Makin botak makin pintar. Makin seksi katanya. Saya sebenarnya kalau mau jujur mengatakan, saya ini juniornya Pak Tobing. Saya mantan tentara juga, Pak. Wah, mantap ini. Cuman saya nggak sampai jenderal, Pak. 32 tahun saya perwira, Pak, sebelum pensiun. Halo? Ya, terus. Wah, biasa ini. Dulu saya waktu masih baru masuk sebagai perwira TNI, kami itu punya sumpah, selama hayat di kandung badan, darah kami adalah Pancasila dan Sabta Marga. Jadi artinya, walaupun dia sudah pensiun, seperti saya, seperti Pak Tobing, ya darah kami Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika UUD 45. Tapi kenyataannya Pak, ini yang saya juga bingung ya. Senior-senior kami yang para jenderal itu, kok malah jadi kadrun Pak? Saya bingung Pak, ini melanggar sumpah Pak kalau menurut saya Pak. Mungkin Pak Tobing nanti bisa menerangkan. Saya nggak ngerti kenapa. Yang terakhir justru yang paling saya tidak simpati kepada mantan petinggi saya itu, yang akhirnya merubah seragam Korps wanita TNI menggunakan seragam berbau agama. Ya. Bapak ngerti kan maksudnya ya Pak ya? Ya. Itu Pak Faisal Tanjung almarhum, sefanatik-fanatiknya beliau, tetap tidak mau mengganti. Memang juga dulu ada usulan daripada golongan-golongan yang dalam quote and quote hijau ya. Kalau kami kan merah putih Pak. Untuk menyesuaikan kostum atau seragamnya itu dengan label agama tertentu. Nah, itu ditentang betul. Sekarang terjadi kenyataan. Saya sedih. Mau dibawa kemana? TNI Polri adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Darah kami adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, saya kira kalau ada, walaupun dia sudah mantan
dia sudah bebas berpolitik praktis, tapi dia mengingkari sumpah setianya kepada Pancasila, Sang Sabta Marga, dan Bhinneka Tunggal Ika, lebih baik dia tidak usah disebut perwira atau mantan perwira atau mantan prajurit. Saya prihatin. Jadi kita kira senior saya Pak Tobing, terima kasih kalau bisa memberikan inisiatif untuk meluncurkan buku ini, sekaligus menyadarkan para koleha-koleha senior-senior kita, kembalilah kepada jati diri prajurit. Old soldier never die. Ya, Pancasila, Sabta Marga tetaplah darah kita. Yes. Tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau sampai diganti dengan yang lain, artinya kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira Pak Dirman, Panglima Besar, juga berpikiran seperti ini. Terima kasih Pak Paul. Shalom. Salam buat Jenderal Tobing. Luar biasa. Oke. Sebelum kita masuk Pak Jenderal, Pak Pendeta Jimmy Sun masih ada laporan kah? Ini Solo nampaknya sudah selesai Pak Pendeta. Solo silakan, Hari. Ya, silakan Solo. Pak Hari. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.